Kalau ada seorang dokter gitu ya melakukan kejahatan misalnya, tentu kita tidak mengatakan bahwa seluruh dunia kedokteran rusak gitu. Atau kalau ada seorang guru misalnya yang melakukan kejahatan seperti itu atau pelecehan seksual seperti itu, tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa semua guru itu ya begitu gitu. Nah, tetapi sebaliknya kita juga tidak bisa terlalu cepat misalnya mengatakan bahwa itu kan oknum guru, itu kan oknum ustadz gitu. Saya tidak setuju dengan kata-kata seperti itu juga gitu, mengatakan bahwa itu oknum gitu, karena kadang-kadang ya kata-kata oknum itu dipakai oleh orang lain itu untuk memaksa kita untuk tidak mengevaluasi apa-apa terkait dengan hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat datang kembali sahabat-sahabat di channel ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki kita, dipanjangkan umur kita dengan rezeki dan umur yang barokah ya, serta kita senantiasa dalam lindungannya, amin ya rabbal alamin. Saya bikin konten ini di luar sahabat-sahabat karena ada seseorang yang sedang saya tunggu dan terinspirasi untuk bikin konten ini ya. Akhir-akhir ini kita kembali dikagetkan dengan berbagai macam berita yang menurut saya sangat menyedihkan gitu ya, yaitu kasus-kasus pelecehan seksual ya di lingkungan pendidikan, yang bahkan sampai melibatkan orang yang selama ini kita panggil guru, yang kita panggil selama ini kita panggil ustadz gitu ya, bahkan ada pimpinan lembaga, pimpinan pesantren bahkan ya. Dan setiap kali kasus-kasus seperti muncul ke permukaan itu biasanya masyarakat kita ya, terutama netizen yang saya amati gitu ya, ada yang langsung berkata, nah kan pesantren memang begini ya, makanya saya tidak mau memondokkan anak saya di pesantren. Pesantren itu memang punya kecenderungan begini dan seterusnya. Tapi ada juga yang teman-teman dari pihak pesantren sendiri, kadang-kadang ya dari santri, dari ustadz atau dari pengelola pesantren, kadang-kadang mereka tidak mau membahas persoalan-persoalan ini karena menurut mereka itu akan merusak nama pesantren. Dua sikap seperti ini perlu kita renungkan gitu ya, karena begini ya, kalau ada seorang dokter gitu ya melakukan kejahatan misalnya, tentu kita tidak mengatakan bahwa seluruh dunia kedokteran rusak gitu. Atau kalau ada seorang guru misalnya yang melakukan kejahatan seperti itu atau pelecehan seksual seperti itu, tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa semua guru itu ya begitu gitu. Nah, tetapi sebaliknya kita juga tidak bisa terlalu cepat misalnya mengatakan bahwa itu kan oknum guru, itu kan oknum ustadz gitu. Saya tidak setuju dengan kata-kata seperti itu juga gitu, mengatakan bahwa itu oknum gitu, karena kadang-kadang ya kata-kata oknum itu dipakai oleh orang lain itu untuk memaksa kita untuk tidak mengevaluasi apa-apa terkait dengan hal itu. Nah, saya ingin berbagi pengalaman ya. Saya hidup di lingkungan pesantren, hidup di lembaga pendidikan. Saya juga mengelola sebuah lembaga pendidikan, lembaga pesantren, dan yang perlu kita jaga di lembaga pendidikan ini bukan hanya bangunan fisik ya, berupa madrasah atau pesantren ya, tapi yang perlu kita jaga juga adalah orang-orang di dalamnya gitu, SDM yang ada di dalamnya ya, SDM guru gitu ya, akhlaknya ya, akhlak santrinya ya, perilaku wali muridnya dan seterusnya ya. Sehingga amanahnya pesantren ini sangat besar menurut saya. Jadi kita tidak hanya mengurusi soal seperti tadi saya bilang bangunan itu saja, tetapi kita mengurusi orang-orang di situ yang
terlibat di dalam proses belajar mengajar, yang terlibat dalam membantu bagaimana proses belajar mengajar itu berlangsung di lembaga pendidikan. Jadi memang seorang pengelola pondok pesantren tidak mudah gitu untuk mengawasi semuanya gitu. Pasti ada saja pihak di situ ya yang kemudian melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan akhlak, tidak sesuai dengan adab pesantren itu sendiri. Kita harus pahami pesantren ini dan para pengelolanya itu dalam posisi sedang memanggul satu amanah yang sangat besar gitu dari para wali santri, wali murid gitu. Karena tidak jarang kita menemukan seakan-akan pesantren itu hanya sekedar tempat sekolahnya anak-anak yang dibayar setiap bulan ya dengan biaya yang mahal, tapi kita gagal memaknai bahwa apa yang kita lakukan di pesantren itu adalah sedang melaksanakan amanah dari para orang tua ya, wali murid gitu. Saya lumayan tersentuh dengan beberapa kejadian, misalnya ada orang tua yang tiba-tiba datang kepada kita, Ustadz, ini saya titipkan anak saya, tolong dididik, dibina. Bahkan tak jarang itu ya, orang tua itu kemudian mengatakan hal-hal seperti itu sambil menangis ya. Mereka menitipkan anaknya kepada kita. Tentu kalau kita manai sebagai seorang guru, sebagai seorang ustadz, sebagai pengelola pesantren, ini sangat-sangat berat. Dan itu yang saya kira bagi orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak pantas seperti itu tadi, itu tidak memaknai hal ini gitu ya. Kita tidak bicara siapa yang melakukan, pesantren mana yang melakukan, ustadz mana yang melakukan gitu ya. Yang paling penting ke depan itu ya, pesantren-pesantren ini perlu kita perbaiki gitu ya, terutama dari sistem gitu ya, sistem pengelolaannya, sistem pengawasannya gitu ya. Anak-anak para santri itu harus kita pastikan mereka aman dari hal-hal seperti itu gitu. Para orang tua juga harus pintar untuk memilih lembaga pendidikan yang aman buat anak-anak mereka gitu. Apakah di situ anak-anak kalau misalnya ada ketakutan bisa melapor ke siapa, gitu juga harus diketahui oleh orang tua ya. Karena ketika berada di pesantren, karena di situ ada adab akhlak gitu ya, menghormati guru, kadang-kadang itu salah dimanai. Kemudian karena budaya sami'na wa ata'na itu ya, yang sering terjadi nih, kasus-kasus yang saya lihat belakangan ini itu karena ada sami'na wa ata'na itu ya, sehingga kemudian para santri itu takut untuk melapor ya, takut untuk mendebat gurunya gitu. Nah ini masalah kalau menurut saya. Jadi pihak lembaga harus juga melakukan pengawasan. Seperti tadi saya bilang bahwa kita sebagai pengelola lembaga itu tidak bisa hanya berpikir mengurusi bangunan ya, mengawasi santri yang banyak ya, tapi juga kita harus awasi gurunya juga ya. Bagi pengelola pondok pesantren ya harus hati-hati juga ya merekrut orang sebagai tenaga pendidik di yayasannya, karena bagaimanapun juga itu adalah akan merusak ya citra pesantren secara keseluruhan itu. Nah, karena adanya kultur pesantren yang sami'na wa ata'nya itu tadi itu ya, seringkali para santri itu takut ya untuk melapor. Nah, ini harus dipastikan oleh para wali murid itu bahwa di situ ada sistem yang bekerja. Kalau misalnya anak itu mengalami kekerasan misalnya atau mengalami pelecehan misalnya, ada tempat melapor, ada yang bisa mengawasi gitu ya. Sehingga kalau ada misalnya seorang ustadz atau seorang guru yang kemudian dikultuskan gitu ya, nah ini masalah, ini yang sering sekali muncul sebagai masalah di pesantren itu, sehingga para korbannya itu jarang mau bicara, jarang berani melawan gitu. Nah, seharusnya orang tua memperhatikan hal ini ya, termasuk juga para pimpinan pesantren harus memastikan ya, kalau misalnya terjadi kekerasan, terjadi masalah terhadap
santri itu harus memberikan ruang ada khusus untuk memfasilitasi para santri untuk bisa melapor gitu. Kasus seperti ini ya jangan membuat kita kemudian membenci pesantren gitu ya, menghindari pesantren, jangan. Karena seperti tadi saya bilang bahwa kalau dokter salah itu jangan kemudian kita memvonis semua dokter salah gitu, tetapi vonislah perbuatannya gitu. Jangan kalau kemudian ada satu pesantren yang melakukan atau kejadian seperti itu ya, pimpinannya melakukan seperti itu, lalu kemudian kita semua menyamaratakan bahwa semua pesantren seperti itu. Saya lihat komentar-komentar yang sudah mengarah ke situ itu sangat banyak di sosial media ya. Jadi saya berharap kita tidak paradigma berpikir kita jangan seperti itu, karena bagaimanapun juga pesantren punya kelembagaan, punya sistem, tidak hanya santri yang diurus ya, tetapi juga orang-orang seperti guru, tenaga pendidikan dan lain sebagainya itu juga menjadi orang yang harus diurusi di pesantren itu. Sehingga kalaupun misalnya ada yang terjadi seperti itu, maka mari kita berpikir dengan jernih ya. Jangan sampai kita kemudian menjadikan hal ini seakan-akan semua pesantren seperti itu. Tapi jangan juga kita mentolerir gitu, bahwa ini oknum begitu ya. Jangan ya. Kita harus tetap lakukan kritik terhadap pesantren sendiri, karena pesantren juga punya tradisi-tradisi atau budaya seperti tadi itu yang seharusnya itu bisa dipandang sebagai adab akhlak ya. Sesuatu yang wajib bagi kita, adab akhlak itu menghormati guru, tetapi jangan sampai dimaknai, disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk kemudian melakukan kejahatan terhadap para santri seperti itu ya. Mungkin ini sekedar ini sharing kita di video kali ini, sahabat-sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.